Oke, di pertemuan yang lalu, video yang lalu kita sudah membahas tentang membuat hotspot ya guys ya. Mengkonfigurasikan mikrotik menjadi hotspot. Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan ya. Masih di seputar IP hotspot di sini guys. Nah, kita akan membuat user untuk beberapa klien ya. Klien yang terhubung ke mikrotik yang sudah kita buat ini nanti. Nah, jadi kalau yang kemarin kita masuk ke hotspot, ini sekarang kita masuk ke user guys. Nah, terlihat di sini ada satu user ya. Sini ada satu user yang secara otomatis itu dibuat pada saat kita mengkonfigurasikan hotspot ya di awal. Dan ini tertulis admin. Kalau kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Ada general, ada limit, ada static ya. Di general ini bisa kita ubah, misalkan kita mengubah password bisa, atau mengubah namanya bukan admin gitu ya, dirubah yang lain gitu bisa. Address juga bisa kita rubah guys. Di sini address bisa kita rubah. MAC address juga bisa kita tentukan. Jadi misalkan komputer atau perangkat yang bisa terhubung ke sini dengan user ini misalkan harus MAC address sekian, maka ini dimasukkan MAC addressnya. Profile ini default ya, secara otomatis default. Nah, ini hanya penjelasan untuk admin ya, user admin. Kalau kita ingin membuat user atau menambahkan user, ini diklik di sini guys ya, klik add atau add ya, klik di sini, lalu kalian bisa tentukan nih server apa yang mau digunakan. Nah, kalau menggunakan all artinya ketika di situ ada beberapa server yang di setup ke hotspot, maka dia akan menggunakan semuanya. Bisa misalkan kan server itu biasanya tergantung dari jaringan mana yang mau digunakan kalau di hotspot ini. Tapi ada juga ketentuan lain ya tergantung adminnya mau dibuat seperti apa sih sebetulnya. Nah, kalau misalkan all berarti bisa semuanya, dan itu bisa alternatif. Misalkan di server 1 itu tidak bisa terhubung, maka dia akan beralih ke server 2 dan seterusnya. Itu kalau pilih all. Tapi kalau misalkan pilih hotspot 1 yang sudah kita buat, maka secara otomatis dia user yang namanya user, misalkan ini user test gitu ya. Ini saya tulis test. Maka dia hanya akan terhubung ke hotspot 1 ketika si klien memasukkan username test, maka akan masuk ke hotspot 1. Nah, jadi dia hanya terkhusus untuk server yang sudah dibuatin. Kemudian password ya bisa kita buat. Ini saya contohkan saja passwordnya angka 1 gitu. MAC address seperti yang dijelaskan tadi, ini bisa dirubah MAC address, dan address juga bisa kita tentukan. Oke. Lalu kemudian apply atau oke. Nah, ini. Jadi di sini guys. Nah, profil pun bisa kita ubah. Misalkan kita ingin membuat profil lain. Nah, ini ya, secara otomatis ini profilnya akan default karena nggak ada pilihan lain selain default guys. Sini misalkan kita ingin merubah nih profilnya, saya klik add ya, add profil ini saya biarkan, mungkin enaknya dirubah juga lah, test prof. Nah, ini profil untuk tes. Address poolnya bisa diubah ya sesuai dengan yang sudah disetting sebelumnya. Kalau kita sudah pernah membuat DHCP server, maka akan muncul di sini DHCP pool.
Oke, ini saya biarkan non. Share user, misalkan user yang terhubung ke profil ini akan terhubung, bisa digunakan untuk 1, 2, atau 3. Maka kalian tentukan di sini. Ini misalkan user test yang tadi kita buat itu ingin digunakan menjadi 5 user, 5 pengguna, maka ini kita rubah menjadi 5. Itu. Ini contoh ya. Nah, ini limit ya, rate limit. Ya, ini speednya ya guys. Ini bisa kita ubah. Misalkan ini akan saya batasi dengan 10, 1000. Oke. 1000 KB ya guys ya. Berarti KB ya guys. KB ini jadi enggak? Oh, tidak bisa. Berarti memang ketentuannya 1000 guys. Atau 1 MB. Kalau 1 MB bisa terjadi enggak? Kalau 1 dia jadinya seperti apa ini? 1 ya. Oke, ini 1000 aja. Atau ya oke lah 1000. 1 MB. Oke. Nah, ini bisa kita tentukan limit download dan uploadnya guys. Nah, di sini. Oke, ini misalkan user 1 akan saya alihkan ke profil yang sudah kita buat tadi. Maka di sini klik 2 kali. Profilnya kita ubah jadi test prof. Oke. Nah, ini sudah. Jadi secara otomatis nanti user test ini akan masuk ke profil ini yang bisa digunakan oleh 5 pengguna user guys. Jadi gitu, dan bandwidthnya pun sudah dibatasi tadi ya. Jadi cukup mudah untuk membuat usernya. Ini tinggal kalau mau menambah user yang lain, ini tinggal di add ya guys ya, dan tentukan settingan-settingan lainnya. Oke. Mungkin itu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan tutorial berikutnya ya di video berikutnya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.